Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Bagaimana kabarnya? Saya berdoa saudara dan saya ada dalam perlindungan Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya mau mengajak Bapak dan Ibu untuk kembali menggali kebenaran firman Tuhan. Karena Alkitab yang saudara dan saya miliki adalah petunjuk dari sorga. Bagaimana agar saudara dan saya dapat hidup berkemenangan. Bagaimana agar saudara dan saya memahami akan rancangan Tuhan yang sesungguhnya indah dalam hidup ini. Oleh karena itu sebelum kita menggali lebih dalam, saya mengundang kita semua untuk satukan hati, menundukkan kepala, dan berdoa meminta hikmat daripada Allah Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia dan anugerah yang masih Tuhan berikan kepada kami hingga saat ini. Kami ada sebagaimana kami ada. Semua itu adalah karena pemberian Tuhan, bukan karena kuat perkasa kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami mau kembali merenungkan firman Tuhan. Karena merenungkan firman Tuhan adalah sumber kebahagiaan kami. Merenungkan firman Tuhan membuat kami mengerti akan kehendak Tuhan. Oleh karena itu kami memohon berikan kami hikmat, berikan kami pengertian. Sehingga lewat pengertian tersebut kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu, haleluya, amin. Baik Bapak dan Ibu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, jika kita perhatikan situasi yang berkembang hingga saat ini, kita melihat sepertinya masalah yang kita hadapi tidak terbatas hanya pada pandemi virus corona saja, tetapi masalahnya semakin berkembang kepada masalah-masalah lainnya. Bahkan yang tidak ada kaitannya, seperti misalnya masalah kehidupan kita pun juga sepertinya semakin bertambah. Masalah yang satu belum selesai, sudah ada lagi masalah yang lain muncul. Inilah kehidupan Bapak dan Ibu, bahwa dalam kehidupan kita akan selalu bersinggungan dengan apa yang disebut masalah. Masalah hanya dialami oleh orang yang hidup. Jadi kalau saudara menolak masalah, sama saja saudara menolak untuk hidup. Demikian Bapak Ibu. Nah, dalam hidup ini kita harus mengerti bahwa segala sesuatunya bergerak maju. Ibarat sebuah roda, maka roda kehidupan ini bergeraknya maju ke depan. Kalau roda kehidupan bergerak maju, bukan diam, bukan juga mundur, maju, maka hidup kita, keadaan kita, ekonomi kita, keluarga kita, pada titik-titik tertentu mungkin kita berada di atas. Namun di waktu yang lain, roda kehidupan akan membawa kehidupan kita, keluarga kita, ekonomi kita, usaha kita juga berada di tengah, bahkan mungkin berada di bawah. Namun berada di bawah, di atas, di tengah itu tidak akan selamanya, karena kemudian roda ini seperti siklus, dia akan bergerak lagi sehingga yang tadinya di bawah akan bisa kembali lagi ke tengah, kemudian naik lagi ke atas. Begitu terus. Begitu terus. Hidup itu seperti itu Bapak Ibu, seperti roda. Dan roda ini sesungguhnya adalah waktu Tuhan. Inilah waktu Tuhan. Bahwa keadaan kita, sebaik apapun kita berusaha menjaganya, memeliharanya, pada waktunya Tuhan akan membawa hidup kita berada di tengah, mengalami perubahan, mengalami keterpurukan. Terus seperti itu. Mengapa Tuhan menggerakkan roda kehidupan kita seperti roda, seperti siklus yang bergerak seperti itu? Tujuannya hanya satu.
yaitu untuk membentuk saudara dan saya. Kalau saudara terus berada di atas, maka saudara akan lupa dengan orang yang berada di bawah. Kalau saudara berada di bawah terus, maka saudara mungkin akan merasa bahwa saudara adalah orang yang paling buruk, sehingga saudara tidak bisa bersyukur. Dimanapun posisi kehidupan kita saat ini, semuanya itu pasti ada maksudnya Tuhan. Apapun masalah, apapun pergumulan kita, sama seperti roda kehidupan, masalah pergumulan kita pun juga akan berputar. Oleh karena itu, pada kesempatan video khotbah kali ini, saya mau mengajak saudara dan saya untuk mengerti tentang waktu Tuhan. Mengapa kita harus mengerti tentang waktu Tuhan? Karena hidup saudara dan saya bergerak dan dibatasi oleh waktu Tuhan, Bapak dan Ibu. Saudara dan saya hidup di dalam satu kerangka, satu frame. Frame itu adalah waktunya Tuhan. Mengapa banyak orang stres? Mengapa banyak orang kecewa? Mengapa banyak orang yang kemudian meninggalkan Tuhan, kecewa sama Tuhan? Salah satu penyebabnya adalah karena mereka berusaha menjalankan hidup ini menurut waktunya sendiri. Sehingga ketika mereka sudah melakukan yang terbaik, apapun yang mereka bisa sudah mereka berikan, namun ternyata yang terjadi tidak sesuai dengan kenyataan, mereka marah, mereka kecewa. Kalau kita lihat misalnya saja akhir-akhir ini yang berita-berita tentang terkait pandemi virus corona ini, dan juga kita melihat orang-orang di sekitar kita sudah semakin banyak yang sadar bahwa agar mereka terhindar dari virus corona, mereka harus diam di rumah. Mereka harus mengurangi aktivitas semaksimal mungkin di luar. Mereka harus lebih banyak berdiam diri di dalam rumah. Demikian juga di berita kita melihat semakin banyak pasien-pasien yang tadinya terpapar virus corona sudah semakin banyak yang sembuh. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Namun demikian, sekalipun sudah banyak orang yang sadar akan kesehatan, sekalipun sudah banyak orang yang menjaga kesehatan dengan sebaik mungkin, jasmaninya sehat, namun tidak sedikit yang mentalnya sakit, spiritualnya sakit. Saya tidak berbicara orang non-Kristen, saya berbicara orang-orang Kristen yang mentalnya saat ini tengah sakit, spiritualnya tengah sakit. Kenapa? Sebenarnya karena mereka bosan. Mereka bosan diam di rumah. Mereka bosan menunggu pertolongan, menunggu suatu keajaiban sehingga pandemi virus corona ini bisa berhenti. Mereka bosan menunggu mana Tuhan. Mengapa virus corona masih terus terjadi? Bahkan tidak sedikit juga daripada mereka yang mentalnya sakit, spiritualnya sakit. Karena apa? Karena takut, karena cemas. Situasi pandemi virus corona telah memaksa semua orang untuk diam di rumah. Hidup hanya bergantung pada anugerah Tuhan. Hidup bergantung pada pertolongan orang. Mereka tidak bisa bertindak apa-apa. Sehingga sekalipun tubuh mereka mungkin sehat, tubuh mereka tidak terpapar virus corona, tetapi mental mereka, spiritual mereka sedang sakit.
Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengerti tentang waktu Tuhan. Kita harus memahami bahwa segala sesuatunya telah diatur oleh Tuhan. Kita harus menyadari bahwa ada satu kekuatan di luar diri kita yang mengatur hidup ini. Dan kita harus menerima bahwa tidak semua yang telah kita atur, yang telah kita siapkan, tidak semua yang kita bisa kendalikan. Karena di luar kita ada suatu kuasa yang luar biasa, yaitu kuasa daripada Allah yang maha tinggi. Dengan memahami tentang kuasa Tuhan tersebut, dengan memahami keberadaannya kita, dengan memahami tentang waktu Tuhan ini, maka saya percaya apapun situasi keadaan yang sedang kita alami, dimanapun posisi kita, apakah posisi kita sedang di atas, di tengah ataupun di bawah, kita tidak akan kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Karena kita sadar begitulah roda kehidupan. Jadi sekali lagi, pada kesempatan ini saya mau mengajak kita semua untuk mengerti tentang waktu Tuhan. Bagaimanakah saudara dan saya dapat mengerti tentang waktu Tuhan ini? Saya mengundang kita semua untuk membaca Alkitab kita. Apa yang Tuhan katakan tentang waktu atau tentang kehidupan ini. Sehingga lewat firman Tuhan ini kita dapat memahami dan dapat hidup berdasarkan waktunya Tuhan. Saya mengundang kita semua untuk membaca kitab Pengkhotbah pasal ketiga ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sekali lagi kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai ayat 3. Tema khotbah kali ini yaitu waktu Tuhan. Baik Bapak Ibu, saya mulai ayat yang pertama dan saya berharap Bapak dan Ibu juga turut membaca dimanapun saudara berada. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop untuk segala sesuatu ada waktunya. Saya mulai ayat yang pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Kitab Pengkhotbah ditulis oleh seorang yang kaya raya, di mana di akhir hidupnya dia merefleksikan bahwa sesungguhnya hidup ini seperti usaha menjaring angin. Orang ini orang yang super kaya, bahkan Alkitab mencatat tidak ada lagi orang yang memiliki kekayaan bahkan hikmat seperti orang ini. Siapakah dia? Raja Salomo. Kita tahu dalam kehidupannya dia memiliki banyak istri, gundik, kekuasaan yang begitu luar biasa. Israel mengalami masa keemasan. Namun di akhir hidupnya dia sadar bahwa dia tidak bisa menghindari apa yang disebut dengan kematian. Dia sadar bahwa ternyata hidup ini, sekalipun kita berusaha mengendalikannya, kita berusaha mengontrol hidup kita sebaik mungkin, mungkin kesehatan kita, mungkin ekonomi keluarga kita, mungkin kita berusaha untuk mengatur nasib hidup kita. Namun ternyata di luar itu masih ada satu kekuasaan yang lebih besar yang mengendalikan hidup kita ini. Oleh karena itu untuk dapat memahami tentang waktu Tuhan, ada 3 hal saya catat. Supaya saudara sungguh-sungguh memahami tentang roda kehidupan
yang diatur oleh Tuhan ini, sehingga saudara dan saya tidak stres, tetap memiliki hati yang penuh dengan sukacita. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu, karena disitulah terpancar kehidupan. Hal yang pertama yang perlu saudara dan saya pahami tentang waktu Tuhan ini adalah saudara dan saya harus mengakui bahwa manusia itu terbatas. Saudara harus akui dulu bahwa diri kita sebagai manusia ini adalah makhluk yang terbatas. Kita bukan manusia yang tanpa batas. Sejak awal ketika manusia diciptakan, Allah telah menciptakannya sebagai makhluk yang terbatas. Orang yang mengalami stres ketika segala sesuatu terjadi di luar kendalinya, di luar apa yang telah dia persiapkan. Mereka ini adalah orang-orang yang berpikir bahwa hidupnya tidak terbatas, yang berpikir bahwa hidupnya memiliki kemampuan yang tidak terbatas. Dengan kata lain, mereka adalah orang-orang yang berpikir hidupnya seperti Allah. Dia mau atur semuanya, dia mau kendalikan semuanya. Orang-orang ini lupa bahwa sesungguhnya masih ada kuasa yang lebih tinggi yang mengendalikan alam semesta termasuk hidup kita, yaitu kuasa daripada Tuhan. Ada begitu banyak ajaran-ajaran yang mengajarkan bahwa manusia memegang kendali atas hidupnya. Dan ajaran-ajaran ini saya tidak mengatakan ajaran-ajaran di luar Kristen. Banyak buku-buku yang terkesan Kristen yang mengajarkan bahwa mereka memiliki kendali atas hidupnya. Mereka bisa melakukan apa saja. Sehingga muncul frase atau kata-kata populer, yaitu Anda bisa, Anda bisa. Selalu ditekankan. Kemudian orang-orang ini menggunakan ayat-ayat firman Tuhan, sehingga terkesan perkataannya rohani banget. Padahal sesungguhnya mereka bukan menyampaikan firman Tuhan. Mereka adalah motivator yang memberikan motivasi. Dan motivasi itu sebenarnya adalah untuk mencuci otak dengan mengatakan bahwa mereka memiliki kendali atas hidup mereka. Namun ketika kenyataan yang terjadi, ketika mereka sudah ikuti semua petunjuk motivator-motivator tersebut, tetapi kemudian mereka diperhadapkan pada situasi yang di luar kendali, mereka kaget, mereka kecewa, mereka marah, mereka stres. Dan di mana motivator-motivator tersebut? Mereka tidak mau tahu. Ini yang berbahaya, Bapak Ibu. Godaan untuk menjadi seperti Tuhan ini sudah terjadi sejak zamannya Adam dan Hawa. Kalau saudara membaca Kejadian 3 ayat 5, iblis telah menggoda Adam dan Hawa dengan mengatakan bahwa dengan memakan buah ini maka mereka bisa seperti Allah. Itu sudah godaan dari sejak zaman dulu. Dan karena mereka jatuh pada godaan itu, maka kita saat ini harus bisa memetik pelajaran dari peristiwa Adam dan Hawa ini, supaya saudara dan saya jangan mengulangi kesalahan, jangan bertindak mau seperti Allah. Caranya adalah dengan menyadari bahwa kita bukan Allah, kita adalah manusia yang memiliki keterbatasan. Coba kita lihat dalam Roma 11 ayat yang ke-30, ayat 26. Roma 11 ayat 36 saya bacakan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.
Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ayat ini menegaskan bahwa segala sesuatunya telah diatur oleh Tuhan. Segala kesuksesan kita telah ditentukan oleh Tuhan. Kita bisa menjadi orang hebat, kita bisa menjadi pemimpin, semuanya telah diatur oleh Tuhan sejak mula. Dan Tuhan berikan itu bukan untuk kesombongan kita, bukan agar kita dipuja-puja, tetapi agar nama Tuhan dipermuliakan. Dan lewat segala yang Tuhan berikan, kita pergunakan untuk mempermuliakan Tuhan. Itu makna daripada ayat Roma 11 ayat 36 itu. Dan karena segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Inilah suatu gambaran yang besar yang ada di luar kendali manusia. Kita ini manusia yang terbatas, Bapak dan Ibu. Jangan kita bertindak seperti Tuhan. Kita harus menyadari bahwa memang ada hal-hal yang harus terjadi di luar kendali kita, yang kita tidak bisa lakukan apa-apa selain kita hanya bisa menerima dan menikmati proses tersebut. Jangan kita kemudian marah, jangan kita stres. Ambil contoh peristiwa pandemi virus corona ini. Saat ini kita hidup di masa yang sangat modern. Sains atau ilmu pengetahuan telah berkembang begitu hebat. Tapi toh ternyata virus corona terjadi, menghentikan semua aktivitas di muka bumi ini. Siapa yang sangka? Bahkan sampai hari ini belum ditemukan obat penawarnya. Padahal kita sudah canggih sekali. Saya percaya pandemi virus corona ini terjadi bukan suatu kebetulan, tetapi ada dalam kendali Tuhan, ada dalam waktunya Tuhan. Demikian juga dengan pergumulan-pergumulan, masalah-masalah kehidupan yang sedang saudara dan saya alami. Jangan saudara stres. Kalau memang saudara sudah tidak bisa mengendalikannya, saudara tidak memiliki kemampuan, datanglah kepada Tuhan. Karena kita memang manusia yang terbatas. Terima kenyataan itu. Sadari. Dengan kesadaran tersebut, maka saudara akan mendekat kepada Allah yang tidak terbatas. Tetapi kalau saudara tidak mau menerima bahwa saudara adalah makhluk yang terbatas, maka saudara tidak akan datang kepada Tuhan. Oleh karena itu, langkah pertama untuk saudara mengerti tentang waktu Tuhan, saudara harus sungguh-sungguh mengakui, ya Tuhan, saya ini manusia yang terbatas. Saya perlu Tuhan yang tidak terbatas. Itu hal yang pertama, Bapak dan Ibu. Hal yang kedua, bagaimana kita bisa memahami hidup ini berdasarkan waktunya Tuhan. Yang kedua, saya mencatat supaya kita bisa memahami tentang waktu Tuhan, tentang roda kehidupan ini. Yaitu saudara dan saya harus menyadari bahwa Allah yang mengatur waktu. Dikatakan di dalam bacaan kita tadi, segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit, ada waktunya. Apa saja di bawah langit? Kehidupan, pergumulan, kesulitan, semua masalah-masalah itu, sakit penyakit sekalipun, bahkan umur manusia, ada batasnya. Manusia tidak bisa lari dari apa yang disebut dengan kematian. Kita baca di ayat yang kedua, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Semua ada waktunya. Atau di ayat yang ketiga, ada waktu untuk membunuh.
Tapi ada waktunya segala sakit penyakit saudara juga disembuhkan. Ada waktu saudara harus, dikatakan di sini, saudara harus menanam. Mungkin saudara harus rugi dulu. Tetapi pada waktunya nanti ada saatnya saudara akan menerima apa yang telah saudara tabur. Segala sesuatu ada waktunya Bapak dan Ibu. Dan semuanya diatur, dikendalikan oleh Tuhan. Sadarilah bahwa Allah yang mengatur semua waktu-waktunya ini. Allah yang mengatur roda kehidupan ini. Kapan kita berada di atas, kapan kita berada di tengah, kapan kita berada di bawah. Kapan kita kembali lagi naik, kembali lagi di atas. Terus begitu. Roda kehidupan ini bergerak maju. Bergerak maju. Tidak diam, tidak stagnan. Hidup saudara bukanlah hidup yang stagnan, tapi hidup yang bergerak maju. Waktu itu bergerak maju ke depan. Tidak ada waktu yang mundur ke belakang. Dan karena dia bergerak maju seperti roda, maka apapun situasi saudara, saudara akan melewatinya. Kalau saudara sedang di atas, jangan engkau tinggi hati. Karena ada saatnya Tuhan akan membawa saudara di bawah. Ketika saudara di bawah, jangan engkau terus bersedih hati, bersusah hati. Karena ada saatnya nanti Tuhan membawa saudara naik ke atas. Jika saat ini saudara sedang sakit, ada saatnya nanti saudara akan Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Setiap masalah tidak akan selamanya ada, tetapi dia akan terus berputar. Semuanya ini sudah Tuhan atur Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, supaya kita memahami tentang roda kehidupan. Karena yang pertama tadi kita harus mengakui, kita harus menerima bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Sehingga kita perlu Allah yang tidak terbatas. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa Allah yang atur semua waktu kehidupan ini. Tidak selamanya masalah saudara akan terus menekan saudara. Badai pasti berlalu. Sekali lagi saya katakan, badai pasti berlalu. Virus corona pasti akan berlalu. Oleh karena itu tetap kuat. Tetap kuat dan percaya Tuhan sudah atur semuanya ini. Jangan sampai ada orang Kristen yang mengalami sakit mental karena tidak sadar bahwa Tuhan sudah atur semuanya. Saya percaya Tuhan izinkan pandemi virus corona terjadi untuk memulihkan keluarga-keluarga Kristen. Keluarga-keluarga yang tadinya terlalu sibuk dengan berbagai aktivitas, mengejar segala impian-impiannya, cita-citanya, sehingga lupa akan panggilan yang sesungguhnya. Lupa untuk mengurus keluarganya. Bapak-bapak yang tadinya tidak pernah pulang karena terjadi virus corona, akhirnya pulang. Waktunya Tuhan. Demikian juga dengan ibu-ibu yang mungkin terlalu sibuk dengan arisan, kegiatan-kegiatan di luar rumah. Pandemi virus corona membuat mereka harus diam di rumah, berfungsi kembali sebagai seorang ibu rumah tangga. Bagaimana caranya? Waktunya Tuhan. Anak-anak dengan berbagai macam kegiatan di sekolah, ekstrakurikuler, dan lain sebagainya. Sekarang dipaksa Tuhan kembali di rumah. Keluarga-keluarga kembali dipersatukan. Kembali dikuatkan Tuhan. Ini waktunya Tuhan. Demikian juga kita diingatkan kembali oleh Tuhan. Gereja-gereja diingatkan lagi bahwa gereja sesungguhnya bukanlah suatu bangunan yang dibatasi oleh 4 tembok. Gereja-gereja juga diingatkan kembali di waktu Tuhan ini lewat pandemi virus corona ini, bahwa gereja-gereja harus mau bergerak keluar, menjangkau keluarga-keluarga. Bukan hanya
dengan angkuh menunggu orang datang ke gereja. Tetapi sekarang Tuhan balik, gereja yang keluar menjangkau keluarga-keluarga. Saya rasa tidak ada yang bisa, atau tidak ada peristiwa yang bisa manusia lakukan sehingga seluruh dunia bergerak seperti ini kecuali Tuhan. Sungguh hebat Tuhan, sungguh luar biasa. Dia bisa ciptakan suatu kondisi, suatu keadaan, sehingga pada waktunya dunia harus kembali kepada keadaan yang mula-mula. Kalau kita memahami tentang waktu Tuhan ini, maka kita tidak akan kecewa, kita tidak akan stres, kita akan tetap enjoy, kita akan tetap happy, kita akan tetap diliputi damai sejahtera. Karena kita tahu Tuhan yang sudah mengatur segalanya. Apa masalah saudara? Sakit, penyakit, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, usaha yang mungkin saat ini sedang mandek. Semua penghasilan saudara stop, tidak ada pemasukan sama sekali. Sebagai hamba Allah, saya mau sampaikan, sabar, segala sesuatu Tuhan telah atur. Ada waktunya engkau memang harus bekerja, tetapi ada waktunya kau harus duduk dan berdoa. Ada saatnya kita hidup dengan mengandalkan kemampuan kita, tetapi ingat, ada Tuhan yang membuat saudara dan saya pada saat ini harus kembali ingat dan datang kepadanya. Tuhan bisa ciptakan satu kondisi yang sungguh luar biasa. Oleh karena itu jangan kita bersedih hati di tengah virus corona ini, pandemi virus corona ini. Percayalah, semuanya berjalan sesuai dengan waktu Tuhan. Itu yang kedua, Bapak dan Ibu, supaya saudara mengerti tentang roda kehidupan, supaya saudara dan saya memahami tentang waktunya Tuhan. Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa memahami tentang roda kehidupan, tentang waktu Tuhan ini. Kalau yang pertama tadi apa? Kita harus menerima bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Kita tidak bisa kendalikan semuanya. Kita perlu Allah yang tidak terbatas. Yang kedua, kita harus mengakui dan menyadari bahwa Allah yang mengatur waktu ini. Waktu kita, waktu untuk sakit, waktu untuk sehat, waktu untuk hidup, waktu untuk mati, semuanya Tuhan yang atur. Dan yang terakhir, kita harus menerima bahwa segala sesuatu terjadi ada batasnya. Ada batasnya. Tuhan tahu kemampuan saudara dan saya. Dia tidak akan memberikan pencobaan yang melebihi kemampuan kita. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 berkata demikian. Saya teringat dengan proses pemurnian emas. Emas untuk bisa mencapai kemurnian, maka emas itu ketika dia digali, ketika masih dalam bentuk bongkahan batu, dia harus mengalami pembakaran. Dan titik didihnya adalah 1100 derajat Celcius. Kalau air titik didihnya hanya 100 derajat Celcius, maka bongkahan batu supaya bisa, dari bongkahan batu ini kemudian bisa dimurnikan dan didapat emas yang baik, emas yang murni, dia harus dipanaskan hingga 1100 derajat Celcius. Hidup saudara dan saya ketika diproses Tuhan, tujuannya adalah agar saudara dan saya pada saatnya kelak akan timbul seperti emas. Bukan seperti batu permata lainnya, tetapi seperti emas. Emas itu adalah batu mulia, batu yang sangat berharga dibandingkan batu-batu lainnya. Oleh karena itu dia mengalami proses yang sungguh luar biasa. Demikianlah hidup saudara dan saya. Mungkin kita akan terus dipanasi lewat masalah, lewat pergumulan. Kita teriak, Tuhan, berat Tuhan, saya tidak kuat. Tapi kemudian Tuhan bilang, kayak kamu itu mau saya jadikan emas. Masa ini panas baru 200 derajat.
tahan dong sampai 1100 supaya kamu jadi emas. Kita kemudian berdoa, kita datang. Masalah yang satu belum selesai, ada lagi masalah. Tuhan panaskan lagi sampai 300 derajat, 500 derajat, 700, kita teriak, Tuhan, tidak sanggup Tuhan. Tolong angkat sakit penyakit ini Tuhan. Tolong selesaikan persoalan saya ini Tuhan. Tuhan tolong turun tangan. Kita memohon menjerit kepada Tuhan. Seakan-akan kita sudah tidak kuat. Padahal Tuhan katakan, hei, aku ini Allah, aku tahu kemampuanmu. Dan aku mau menjadikan engkau seperti emas. Bertahanlah. Aku tidak akan biarkan engkau dipanasi melebihi 1100 derajat. Itulah batas kemampuanmu. Itulah batas kemampuan saudara dan saya. Kita terus bertahan sekalipun masalah datang bertubi-tubi, bahkan semakin berat. Ibaratnya kita dipanaskan mulai naik dari 700, 800, 900, 1000 hingga akhirnya 1100. Iman saudara sudah kuat, karakter saudara sudah diubahkan, cara pandang saudara sudah diubahkan. Disitulah Tuhan bekerja. Dia stop semuanya, dia angkat, dia selesaikan segala pergumulan masalah kita, sakit penyakit kita, karena dia sudah melihat saudara dan saya telah menjadi emas. Itulah roda kehidupan orang Kristen. Itulah roda kehidupan orang percaya. Itulah roda kehidupan saudara dan saya. Kita harus ingat bahwa roda kehidupan waktu Tuhan ini menunjukkan segala sesuatu ada batasnya. Tidak ada sesuatu terjadi di dalam hidup kita di luar batas kemampuan kita. Ingat baik itu Bapak Ibu. Tuhan tidak izinkan sesuatu terjadi di luar kemampuan kita, di luar batas kemampuan kita. Mungkin saat ini saudara merasa beban pergumulan begitu berat, begitu hebat. Mungkin kau telah direndahkan orang serendah-rendahnya. Bertahanlah, bertahan. Tetap kuat, nantikan pertolongan Tuhan. Karena Tuhan sedang membentuk saudara. Jangan paksakan hidupmu bergerak menurut waktu manusia, waktu dunia. Waktu dunia selalu ingin mengambil jalan pintas. Kalau saudara mengambil jalan pintas, sesungguhnya saudara sedang menghambat atau menunda pertolongan Tuhan. Sekali lagi, kalau saudara hidup menurut waktu manusia, waktunya dunia, itu sama artinya saudara sedang menunda pertolongan Tuhan turun atas hidup saudara. Mari kita hidup menurut waktunya Tuhan. Mari kita memahami roda kehidupan ini. Sehingga apapun situasi kita, entah kita sedang di atas, di tengah, di bawah, kita akan tetap mengalami sukacita. Lewat firman Tuhan ini ada 3 hal yang kita pelajari. Untuk dapat memahami tentang waktu Tuhan, saudara harus pertama menerima bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Memang ada hal-hal yang terjadi di luar kendali kita. Oleh karena itu kita perlu Tuhan. Yang kedua, saudara dan saya harus mengakui bahwa segala sesuatunya telah diatur oleh Tuhan. Kita harus akui itu. Kita tidak bisa terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu. Segala sesuatu ada waktunya. Dan yang ketiga, segala sesuatu juga ada batasnya. Dia tidak akan biarkan sehelai rambut pun jatuh tanpa seizinnya. Artinya, tidak mungkin sesuatu di luar batas kita akan terjadi dalam hidup kita. Itulah keindahan hidup bersama dengan Tuhan. Itulah kebaikan Tuhan bagi saudara dan saya. Mari untuk semakin kita dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan ini. Saya mengundang Bapak dan Ibu untuk menyanyikan satu lagu pujian yang akan menguatkan kita semua pada kesempatan kali ini. Haleluya.
percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. lewati cobaan, ku tetap percaya Waktu Tuhan pasti yang terbaik. waktu Tuhanlah yang terbaik. Biar waktumu saja yang terjadi atas hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Makasih, terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Ajak kami memahami waktu pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik, pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan pada kesempatan ini yang mengingatkan kembali setiap daripada kami bahwa segala sesuatunya ada dalam kendali Tuhan. Engkau mengingatkan kembali bahwa segala pergumulan, masalah, pandemi virus corona, kesulitan-kesulitan kami, bahkan umur manusia, semuanya ada dalam kendali Tuhan. Semuanya berjalan menurut waktunya Tuhan. Bahkan keberhasilan, kesuksesan kami pun waktunya diatur oleh Tuhan. Oleh karena itu kami mau Tuhan, kami mau hidup sadar diri bahwa kami bukanlah manusia yang luar biasa, tetapi kami manusia yang terbatas. Engkau menjadikan kami manusia yang terbatas agar kami bergantung kepada Engkau yang tidak terbatas. Lewat firman-Mu kami juga diingatkan bahwa Tuhanlah yang menjadi pemilik waktu di dalam hidup ini, di dalam hidup kami ini. Engkau telah atur segala sesuatunya berdasarkan waktu-Mu. Kami tidak mau hidup menurut waktu manusia, tetapi menurut waktunya Tuhan. Dan lewat firman-Mu kami juga diingatkan bahwa segala sesuatu ada batasnya. Engkau tidak akan izinkan segala sesuatu terjadi di luar batas kemampuan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami terima pada kesempatan ini menguatkan kami, meneguhkan iman kami kembali, dan membangkitkan roh kami kembali
untuk tetap setia bergantung kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan dan mampukan kami agar firman Tuhan yang kami terima ini bukan hanya kami nikmati saja, tetapi sungguh-sungguh kami imani dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah firman Tuhan ini juga memberikan sukacita, penghiburan, kekuatan yang baru bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu. Haleluya. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, kekuatan, dan penghiburan daripada Allah Roh Kudus akan menjadi bagian kita mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah terkasih. Kita akan berjumpa kembali dalam video khotbah di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.